Shalom warga kerajaan, rejoice in the Lord. Kita memasuki minggu ketiga Advent sebelum perayaan Hari Raya Natal. Saudara yang kasih Tuhan, kita bicara tadi tentang who, lalu kemudian what, tetapi juga ada why. Untuk apa dia datang? Karena ketidakberdayaan kita. Dia melawat umatnya tadi untuk membawa kelepasan kan? Tapi ayat 73 menunjukkan supaya kita terlepas daripada musuh kita. Ya ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya dengan takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Wow, luar biasa saudaraku. Ya, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Kita melihat pada waktu rekaman ini yaitu pertukaran tawanan. Ya, pertukaran tawanan dari pihak Israel, emak-emak, bayi-bayi, anak perempuan kecil, ya gadis-gadis kecil ditukarkan dengan teroris, saudaraku. Ya, tetapi itu ada suatu keadaan di mana ketidakberdayaan kalau orang ditawan. Ya, jadi ini cuma just an illustration, jangan ditarik terlalu jauh ya. Ketika dikuasai oleh yang punya kekuatan, tidak bisa apa-apa kecuali ada pembebas. Untuk itulah the Savior datang. Untuklah Sang Juru Selamat datang. Hidup ini adalah peperangan. Peperangan secara rohani. Sehingga saudaraku, hidup ini kita punya musuh. Musuhnya bukan mertua kita, bukan ipar kita. Musuhnya adalah iblis dan kuasa kegelapan. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan, tanpa dia menumbuhkan tanduk kekuatan bagi kita, kita tidak akan berdaya. Tetapi tujuannya adalah supaya kita hidup tanpa ketakutan, ya, tanpa kekhawatiran, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya. Perhatikan itu di hadapannya. Keren itu adanya hadirat. Hadirat Tuhan membebaskan kita dari ketakutan, memberikan kita damai sejahtera, dan mengimpartasikan kekudusan dan kebenaran di dalam hidup kita. Itu membuat kita berbeda dengan semua yang lain. Kabar baiknya soal tidak ikut agama. Yesus bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru. Dia adalah the Lord God of Israel. Ya, karena itu dia menerima penyembahan. Tidak ada nabi, rasul apapun yang menerima penyembahan. Ketika Yohanes bahkan menyembah malaikat, malaikat berkata, aku juga seorang hamba sama seperti engkau. Hanya dia, Yeshua, layak menerima segala penyembahan. Sebab dia bukan nabi, dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan dia menjanjikan kita bisa bebas kekhawatiran, bebas stres, dalam kebenaran dan kekudusan. Bukan sekali seminggu, bukan cuma sebulan sekali, sebulan dalam 1 tahun, tapi selama-lamanya. Kiranya Tuhan membuat kita mengerti dan alamilah damai sejahtera daripada Sang Raja Damai, Sar Shalom. Dia yang bisa mengadakan damai di surga, bisa mendatangkan damai di bumi. Karena kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera bagi mereka toward men of goodwill. Pastikan saudara saya, karena Tuhan Yesus, maka kita punya goodwill kepada semua orang. Tidak mau bermusuhan dengan siapapun. Kita bisa hidup tanpa ketakutan dalam kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Terimalah impartasi daripada Sang Kristus. Tuhan memberkati kita semua, warga kerajaan. Amin.
Rock Balikpapan ziarah ke Holy Land. Mulai 3 sampai 11 Maret 2024, terbang dengan pesawat jumbo jet Airbus A380 dari Denpasar, Dubai, dan Tel Aviv. Cukup dengan $269 untuk perjalanan 9 hari. Pendaftaran hubungi Putri di 0811 5439 993. Menutup Komsel tahun ini akan dilaksanakan KK Live Christmas. KK Live Christmas dilaksanakan di setiap Komsel masing-masing. Untuk acara, waktu, tempat, dan dress code disepakati masing-masing anggota Komsel sepanjang bulan Desember. Diwajibkan untuk mendokumentasi kegiatan masing-masing kakak. Kegiatan akhir tahun. Komsel terakhir 29 November. Malam penyembahan terakhir 1 Desember. Doa pagi terakhir 2 Desember. Ibadah Raya Pranatal 24 Desember jam 9 pagi. Malamnya Christmas Eve Family Altar atau Mesbah Malam Natal Keluarga. Ibadah Natal 25 Desember jam 9 pagi. Ibadah Raya Akhir Tahun atau Year End Celebration 31 Desember. Malamnya Old and New Family Altar, Mesbah Malam Tahun Baru. Puasa Daniel dimulai 1 sampai 21 Januari 2024. Ibadah Tahun Baru 1 Januari 2024 jam 9 pagi. Kakak Gathering, Kakak Pertama 2024 dimulai Senin 29 Januari 2024. Malam Penyembahan Pertama 2024 19 Januari 2024. Dan Doa Pagi Pertama 20 Januari 2024.
sejauh langit dari bumi. Besar kasih, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Kami rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu terima kasih kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kau kekuatan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Yesus, Kau kekuatan, Kau sukacita kami. Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan. Kau sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber pengharapan. Yesus, Kau yang kami sembah Tuhan, kami tinggikan sebagai Raja. Yesus, kekuatan hidup kami.
sebab Kau besar, sebab Kau baik Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Besar setiamu Tuhan, sempurna penyertaan-Mu Tuhan. Kau ada dalam kami, Kau sertai kami, Kau di depan kami Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami naikkan pujian kami, rasa syukur kami, pengagungan, bermasmur bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, dan Kau layak kami agungkan Tuhan. Sepanjang hidup kami, sepanjang umur kami, selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Your name on high, Jesus. Kau ku sembah, dari hati kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. bagimu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan pasangnya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, akan batas semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, akan batas semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku, sukacita surga datang, sukacita surga datang penuhiku, sukacita surga datang penuhiku. Amin. Haleluya. The joy of the Lord is my strength. Amin. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau.
Shalom Bapak Ibu semua. Pada minggu pagi hari ini saya akan memberikan satu topik renungan yang berjudul Fruitful Living. Memiliki kehidupan yang berdampak bagi orang lain tentunya menjadi kerinduan setiap orang. Pada waktu saya sekolah dulu, di sekolah dasar, kalau saya melihat teman-teman yang populer di sekolah, contohnya mereka yang berprestasi secara akademik, mereka yang pandai sport maupun pandai berbicara di depan umum, saya bangga pada mereka. Ketika saya melihat bahwa ketika mereka populer di sekolah, mereka mendapatkan suatu prestasi yang baik, kehidupan keseharian mereka penuh diisi dengan berbagai latihan-latihan. Mereka mengikuti les-les di bidang akademik maupun latihan-latihan di bidang olahraga. Maka tidak salah jikalau mereka berprestasi di bidangnya masing-masing. Sesuai tema kita pada hari ini tentang fruitful living, ada satu perikop di Alkitab yang akan saya bacakan buat saudara di Yohanes 15 ayat 16. Firman Tuhan bunyinya, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Pada minggu pagi hari ini, ada 3 hal yang ingin saya bagikan dan dapat menjadi panduan bagi kita sebagai orang percaya dan punya dampak bagi orang lain. Yang pertama yang saya akan bagikan adalah kita harus melekat pada sumbernya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Melekat pada sumbernya yaitu Tuhan Yesus merupakan satu hal yang penting atau esensi supaya hidup kita mempunyai dampak bagi orang lain. Ketika pertama kali saya bekerja, tentunya saya tidak punya pengalaman apa-apa. Dan saya merasa kesulitan untuk melakukan pekerjaan. Merasa terintimidasi waktu melakukan kesalahan, merasa dikucilkan di antara senior atau kolega-kolega yang sudah lama bekerja di perusahaan itu. Selalu ada di benak saya untuk keluar dari pekerjaan itu dan mencari pekerjaan lain. Akan tetapi, saya sadar itu bukan solusi. Mengapa? Karena di pekerjaan lain pun saya pasti akan menghadapi masalah yang sama. Dan juga tidak mudah untuk mencari pekerjaan lain di saat saya memerlukan biaya dikala saya masih kuliah. Ketika saya bergumul tentang hal itu, sepertinya ada kekuatan dalam diri saya untuk bertahan. Seperti tiba-tiba saya mendapatkan jam kerja yang panjang karena di perusahaan itu terdapat short staff, karena saat itu saya bekerja di sebuah supermarket, jadi saya dibayar per jam. Dan saya selalu mau untuk melakukan hal itu karena saya memerlukan uang. Hal lain yang saya lakukan adalah saya belajar dari atasan saya dan saya sebaik-baiknya membantu atasan saya. Seringkali saya menawarkan bantuan kepada atasan saya, bahkan untuk hal-hal sepele, seperti saya membelikan makanan atau snack di sela-sela bekerja. Maka lambat laun terjadilah satu relationship antara saya dengan atasan saya bekerja. Beliau juga mengajari pada saya trik-trik untuk bekerja dengan efektif dan efisien di perusahaan tersebut. Bahkan ketika atasan saya berhalangan, beliau selalu mempromosikan saya untuk menggantikan pekerjaannya. Sampai akhirnya saya dipromosi untuk menjadi wakil beliau. Melekat pada sumbernya adalah sesuatu yang esensi dalam kehidupan orang yang percaya. Karena banyak tantangan dan godaan duniawi yang membuat kita bimbang, bahkan jatuh. Contoh sederhana pada diri saya sendiri. Ketika saya bangun pagi, seperti biasa saya awali dengan berdoa, membaca firman, dan menyanyikan 1 atau 2 lagu pujian. Saya merasakan ada kedamaian dan sukacita, dan merasa siap untuk memulai hari bersama dengan Tuhan Yesus. Akan tetapi begitu keluar dari rumah, cerita itu menjadi lain. Ada challenge atau tantangan, dan godaan mulai muncul. Seperti ketika saya mengemudikan kendaraan, melihat pengendara lain yang ugal-ugalan dan hampir menyerempet kendaraan kita. Lalu jalanan yang tiba-tiba pada macet, yang disebabkan oleh kerusakan jalanan seperti yang terjadi di kota tercinta akhir-akhir ini. Ketika tiba di kantor,
Dikala ada suatu deadline yang harus diselesaikan pada hari itu, saya mendengar ada staf yang tidak masuk karena sakit atau hal lainnya. Atau ketika saya sedang akan berangkat ke luar kota dengan pesawat terbang. Ketika di bandara, saya mendengar pengumuman bahwa pesawat didelay hampir 2 jam. Ketika kita menghadapi hal-hal tersebut, apakah damai sejahtera itu tetap ada pada diri kita? Walaupun kita telah membaca firman dan berdoa pada pagi hari. Apakah kita masih bisa tersenyum dan sabar? Coba kita renungkan hal-hal seperti ini bersama. Tidak seharusnya sebagai anak Tuhan terpengaruh oleh keadaan-keadaan seperti ini. Saya sendiri masih bergumul dan belajar untuk hal-hal seperti ini. Disinilah perlunya pengelukatan pada sumbernya setiap saat, yaitu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Seperti di Yohanes 15 ayat 5, firman Tuhan yang berkata bahwa Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat tersebut mengajarkan kita untuk selalu melekat atau connect pada Tuhan. Contoh yang paling sederhana adalah ketika listrik di rumah kita terkonek dengan gardu utama. Maka listrik di rumah kita menjadi terang, kita boleh melakukan aktivitas di rumah kita bisa bekerja, belajar, menggunakan internet, kita dapat melakukan aktivitas dengan baik. Tetapi sebaliknya, jikalau listrik di rumah kita tidak terkonek dengan gardu utama atau ada pemadaman bergilir, maka ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang belajar, tiba-tiba koneksi internet kita mati, tentu ini suatu disruption yang sangat menjengkelkan kita. Hal yang sama dengan terjadi ketika hubungan kita dengan Tuhan terputus. Umpama, saya bayangkan kalau 10 menit saja kita tidak bersama Tuhan. Dan ketika dikala itu, ada suatu kejadian-kejadian yang tiba-tiba memerlukan keputusan yang penting yang harus kita lakukan. Akibatnya bisa fatal, bukan? Bahkan bisa berpengaruh pada masa depan kita. Hal ini sangat membahayakan. Oleh sebab itu, connect dengan Tuhan setiap saat adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Pengalaman saya ketika selalu connect dengan Tuhan, saya merasakan bahwa dikala saya harus memberikan keputusan penting baik dalam pekerjaan maupun di dalam keluarga, saya dengan penuh keyakinan percaya diri, saya melakukan memberikan keputusan tersebut, dan ternyata keputusan tersebut membawa hasil yang baik. Dan saya pasti memastikan bahwa Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi melekat pada sumber orang percaya yaitu Tuhan Yesus ada hal yang sangat penting untuk mencapai fruitful life. Yang kedua yang saya akan bagikan adalah siap untuk dibentuk. Ada satu lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Paniko Nyoto Raharjo, yaitu lagu yang berjudul Ujilah Aku Tuhan. Saya sangat menyukai lagu tersebut. Karena lagu tersebut membawa kita pada kedekatan pada Tuhan Yesus. Akan tetapi, ketika kita jauh dari Tuhan dan tidak siap dibentuk, apakah kita berani menyanyikan lagu tersebut? Karena kata-kata dari lagu tersebut yang berbunyi, Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Kata-kata tersebut bagi sebagian orang menjadi alergi dan sulit untuk mengatakannya. Pernah di Komsel saya dahulu, bukan di gereja ini. Ketika saya meminta teman-teman saya menyanyikan lagu tersebut, ada anggota Komsel yang keberatan. Bukan hanya satu orang yang keberatan, tapi beberapa orang. Salah satu dari mereka berkata, hidup saja sudah sulit. Jangan tambah sulit dengan meminta untuk dicobai. Memang ada beberapa orang yang tidak mau dibentuk atau tidak mau berubah dalam hidupnya. Yesus pernah berkata di Yohanes 15 ayat 2 bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dibentuk adalah proses yang tidak enak, dan tidak semua orang mau menjalani prosesnya. Saya pernah mengalami satu kejadian tidak menyenangkan ketika saya berkesempatan untuk berkuliah di luar negeri
Ketika itu saya mengambil program S2 saya. Pada waktu saya pindah dari satu tempat ke apartemen, saya kehilangan semua barang-barang saya. Koper saya, pakaian saya, bahkan uang saya. Jadi uang yang ada yang saya miliki pada saat itu adalah uang yang ada di kantong baju saya. Pada saat saya mengalami kejadian itu, rasanya saya ingin give up. Saya ingin pulang ke Indonesia. Saya berpikir bahwa ini mungkin rencana Tuhan untuk saya kembali. Akan tetapi, teman-teman saya di gereja, di Komsel, menguatkan saya untuk saya bertahan dalam menghadapi situasi ini. Mereka membelikan saya baju, membelikan makanan untuk saya bisa tinggal di sana. Saya tidak sempat cerita pada orang tua saya selama 2 bulan, karena saya tahu itu mengkhawatirkan bagi mereka. Ketika saya bertahan untuk tetap belajar di sana, saya dapat mencapai keberhasilan saya. Saya boleh lulus dari kuliah saya bisa bekerja beberapa tahun di sana, bahkan yang luar biasa, saya memiliki teman yang pada saat ini menjadi istri saya. Itulah satu kejadian yang saya alami. Jadi ketika kita mengalami proses yang menyakitkan atau di pruning, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Karena banyak orang yang jatuh dan tidak bangkit kembali ketika di proses itu terjadi. Karena mereka lari dan mengikuti jalannya sendiri. Yang ketiga saya akan bagikan adalah tujuan hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Menjelang Yesus disalib, Yesus pernah berkata, "Not my will, but your will be done." Arti dari kata ini begitu dalam. Karena ketika Yesus tahu bahwa hari kematiannya sudah dekat, dia memutuskan untuk menyenangkan hati Bapanya dan melepaskan segala hal-hal keduniawian. Saya sempat berpikir bahwa pada hari menjelang kematiannya, Yesus begitu populer dan dilulukan dimanapun. Mungkin kalau sekarang kita melihat ada seorang pendeta yang bisa menyembuhkan orang-orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan kalau ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, akan cepat sekali terkenal di seluruh dunia, apalagi di zaman sosmed saat ini. Pada saat itu Yesus pun melakukan hal-hal yang banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan, seperti menghidupkan Lazarus ketika berada di Betania, mencelikan mata orang buta sejak lahir dengan disuruh membasuh matanya di kolam Siloam, dan sebagainya. Yesus dilulukan oleh banyak orang pada saat itu. Ada satu cerita dari teman saya, beliau adalah seorang pensiunan polisi dengan pangkat letkol, mungkin sekarang ini AKBP. Ketika beliau pensiun, beliau diterima bekerja di satu perusahaan batubara yang besar, dan beliau diberikan jabatan sebagai manajer yang membawahi banyak anggota anak buahnya. Salah satu anak buah beliau dari kepolisian juga dengan pangkat Brigjen, dan tentunya pangkat ini di atas dari pangkat teman saya. Ketika anak buah ini tahu bahwa atasannya memiliki pangkat di bawah daripada dia merasa arogan dan merasa tidak patuh pada atasannya. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa teman saya itu melihat bahwa kemelekatan pada pangkat jabatan adalah hal esensi. Walaupun sebagai anggota, jikalau kita pensiun dari kepolisian maupun tentara, kita pangkat itu sudah tidak ada apa-apanya dan kita kembali menjadi orang sipil. Dan teman saya bercerita bahwa pada akhirnya temannya tersebut keluar dari pekerjaan dan pada saat ini sudah meninggal dunia. Inti dari cerita di atas adalah bahwa ingin membayangkan posisi Yesus pada saat menjelang kematiannya. Ketika kita membayangkan kematian saja sudah sangat berat. Ditambah situasi dunia yang menawarkan sesuatu yang menyenangkan pada Yesus. Dia memilih untuk taat kepada Bapanya. Begitu beratnya kondisi yang Yesus hadapi. Sehingga pada saat sebelum penyalipan pun, Yesus berdoa di Taman Getsemani,
Dan Lukas, salah satu murid Tuhan Yesus, menuliskan bahwa ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah, seperti dituliskan di kitab Lukas 22 ayat 44. Dan memang secara medis juga menjelaskan bahwa ketika seseorang diperhadapkan oleh situasi yang sangat menakutkan, pembuluh darah kita akan mengalami tekanan yang sangat besar sampai di ambang pecah. Dan dikala masuk ke kelenjar keringat, maka keringat yang keluar akan bercampur dengan darah. Akan tetapi Yesus tahu destiny dia adalah untuk menggenapi rencana Bapa di surga. Dan dia rela untuk mati menanggung dosa kita semua. Saya percaya akan ada reward yang Tuhan akan berikan ketika kita memutuskan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti doa yang dijawab, hidup kita berbuah lebat, dan kita menjadi terang dunia dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya akan tutup renungan pada pagi hari ini dengan satu cerita dari yang diceritakan oleh teman saya. Teman saya disebutkan namanya Pak Adi. Pak Adi ini divonis kanker limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Jadi dampak daripada penyakit ini adalah dia mengalami benjolan sebesar bola tenis di leher sebelah kiri, dan dia sangat sulit sekali untuk menengok ke kiri maupun ke kanan. Ketika dia divonis menderita penyakit tersebut, dia merasa marah pada dokter yang memvonisnya. Dan dia berkata, saya tidak mungkin punya penyakit itu. Sampai pada akhirnya dia mencari second opinion, dia pergi ke dokter lain, dan dokter lain pun menyebutkan kondisi yang sama bahwa Pak Adi itu mengalami kanker kelenjar getah bening. Setelah dia tahu dia mengalami penyakit tersebut, dia lapor kepada atasannya, dan oleh karena atasannya merasa kasihan pada Pak Adi, maka atasan menyuruh Pak Adi untuk berobat ke Singapura. Akan tetapi Pak Adi menolak usulan dari atasannya karena dia tahu berobat ke Singapura memerlukan biaya yang sangat besar. Tidak hanya sekali dua kali, merupakan mungkin suatu treatment yang jangka panjang yang harus dihadapi dengan biaya yang sangat besar. Oleh sebab itu Pak Adi membiarkan penyakitnya. Dia tidak berobat dan dia tidak kemoterapi karena Pak Adi tidak memiliki banyak uang. Suatu ketika teman Pak Adi itu mengajak Pak Adi untuk datang ke satu persekutuan doa full gospel. Ketika Pak Adi datang di persekutuan doa tersebut, teman-temannya men-challenge Pak Adi untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dengan cara dibaptis. Kemudian Pak Adi berkesempatan dibaptis di salah satu gereja besar di Jakarta yang membaptis jemaat ribuan. Dan pada saat itu Pak Adi mendapat giliran dibaptis jam 12 malam. Akan tetapi begitu antusias ya Pak Adi untuk dibaptis, untuk mengenal Tuhan lebih lagi, Pak Adi menjalani proses baptisan di tengah malam tersebut. Dan setelah proses baptisan terjadi, Pak Adi merasakan sukacita yang luar biasa. Bahkan Pak Adi menggebu-gebu dalam melayani Tuhan. Singkat cerita, 6 bulan setelah Pak Adi dibaptis, setiap hari Pak Adi memperkatakan perkataan iman. Ketika dia berdiri di depan cermin, dia berkata, "Hai kanker, Tuhan Yesus telah sembuhkan. Hai kanker, Tuhan Yesus telah sembuhkan. Hai penyakit kanker, Tuhan Yesus sudah sembuhkan." Dan dia terus mengucapkan kata-kata seperti itu selama beberapa bulan. Dan ketika suatu saat Pak Adi pergi ke mall berjalan-jalan dengan temannya, tiba-tiba temannya berkata, Pak, kok sekarang bisa menengok kiri kanan? Dan ketika temannya berbicara seperti itu, dia tiba-tiba memegang lehernya, dan tiba-tiba benjolan itu telah kempes. Dan ketika dia bercermin, dan ternyata benar bahwa benjolan itu telah hilang, sudah tidak ada. Dari cerita ini, saya bisa menyimpulkan bahwa ketika kita menyerahkan diri kita pada Tuhan,
kita melekat pada Tuhan dan berserah pada Tuhan, maka tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesimpulan dari renungan saya pada pagi hari ini bahwa ketika kita memutuskan untuk menjalani 3 hal, seperti apa yang kita bahas di atas, seperti melekat pada sumbernya, siap untuk dibentuk, dan memiliki tujuan untuk menyenangkan Tuhan, maka sesuai janji Tuhan bahwa hidup kita akan menghasilkan buah, dan apa yang kita minta kepada Bapa, pasti Bapa mengabulkannya. Memiliki fruitful living adalah suatu tujuan utama yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Terima kasih. Saya akan doa buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa pada minggu pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan renungan daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, renungan pada pagi hari ini untuk tentang fruitful living ini memberikan perubahan bagi kita ya Tuhan. Untuk kami semakin dekat dengan-Mu, bersekutu erat dengan-Mu dan senantiasa connect dengan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu senantiasa ada bersama dengan kami, sehingga kita ketika terjadi tantangan, pergumulan dalam kehidupan kita tetap connect dan kita tetap setia pada rencana yang Kau rancakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami tutup renungan ini dengan penuh ucapan syukur karena Engkau telah berkenan melawat setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah dari Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dan tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua anggur roti di tangan kami dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba-hamba-Mu, kami umat-Mu dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk karya salib-Mu, untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Kami percaya kami sudah dipulihkan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Lewat perjamuan kudus hari ini, kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami mau angkat tangan untuk Indonesia. Speak blessing untuk Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatilah Engkau menjadi bangsa yang kuat, yang sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Berdoa untuk para pemimpin di bangsa ini, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pak Presiden Jokowi, Pak Maruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden kami diberikan hikmat dari Tuhan, ketegasan, kekuatan, kesehatan bagi kedua hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka kompak sehati untuk bisa menjalankan tugas mereka, memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang dikagumi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua program, semua rencana-rencana yang sedang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk istri, anak, cucu mereka, mantu mereka di dalam anugerah Tuhan terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih para gubernur, wali kota, bupati, camat di daerah-daerah Tuhan. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Punya semangat yang sama, membangun, menjadi sejahtera daerah mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tahun politik ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tidak terjadi kekacauan. Indonesia tetap damai, aman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan pasti memilih pemimpin yang terbaik bagi Indonesia ke depan. Tuhan sudah tetapkan pemimpin yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Kami percaya yang terpilih adalah orang yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan. Balikpapan menjadi kota yang terpuji, ternama, terhormat. Menjadi kota yang layak dihuni. Menjadi kota yang siap untuk menjadi kota penopang IKN Nusantara. Kami berdoa untuk seluruh program pembangunannya. Kami percaya pasti berhasil. Balikpapan akan menjadi kota yang nyaman. Orang akan banyak datang ke kota ini. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Tapi mereka datang untuk membangun kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Rahmat sebagai wali kota, Tuhan juga berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan untuk bisa mengatur kota ini menjadi kota yang lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami tak lupa berdoa untuk gereja kami Rock Balikpapan. Berdoa untuk para pemimpin di tempat ini Tuhan. Pak Herol sebagai gembala bersama Ibu Yanti dan anak-anak mereka terpelihara sempurna. Dijauhkan dari sakit penyakit mara bahaya. Niat-niat jahat orang kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Herol bersama keluarga dalam keadaan baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bersama para diaken, para pastor, gembala-gembala kakak Tuhan, kami sehati sepakat membawa jemaat-Mu semakin dewasa menjadi serupa dengan Kristus. Christ likeness Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dari yang paling muda sampai yang paling senior. Tuhan memberkati mereka semua dengan kekuatan dan kesehatan dan perlindungan Tuhan. Kami percaya semua bisnis, usaha, pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami angkat tangan juga untuk pembangunan Rock Gateway. Kami percaya Tuhan sudah tetapkan kontraktor yang terbaik. Mereka akan membangun dan menyelesaikan Rock Gateway ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk tim Rock Gateway juga Tuhan berikan kesehatan, kekompakan. Berdoa untuk Pak Seno sebagai pimpronya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, hikmat-Mu ada, ketegasan. Dan juga membawa tim ini menjadi tim yang solid, yang kompak untuk menyelesaikan pembangunan Rock Gateway ini Tuhan. Dan kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Tuhan pasti mencukupkan apa yang dibutuhkan Tuhan. Berkat dari sorga tercurah penuh untuk pembangunan Rock Gateway ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat Tuhan punya antusias yang sama, semangat yang sama membangun dan menyelesaikan Rock Gateway, rumah rohani kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan hari ini, sampai hari ini kami dipercaya Tuhan untuk membangun Rock Gateway Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan syukur, persembahan pembangunan Rock Gateway, mengembalikan perpuluhan dengan cinta kepadamu. Kami memberi dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Dan persembahan kami adalah benih yang subur kami tabur. Kerajaan-Mu diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sekarang mari sama-sama jemaat Tuhan angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Amin, amin. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Mari ucapkan bersama-sama 3 kali. Dengan iman, dengan percaya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya pasti berhasil,
sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Para suami, para imam di rumah, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu, terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai, sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.